kita lagi berada di sekolah apa nih Pak? Di SD 59 Pak. Sekarang lagi ada festival lomba seni siswa nasional dan ini diadakan di Kota Payakumbuh dengan panitia pelaksana ya Pak ya? Iya betul. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Bayu Priyatno. Itu festival dalam tingkat Kota Payakumbuh. Iya. Ini kebebasan dari para siswa ini bagaimana dalam mereka eksperimentasi ya namanya. Baik. Terkait dengan cabang kriya ini, Ya. sesuai dengan juknis yang sudah diedarkan dari pusat, bahwasanya siswa kita beri waktu maksimal itu 2 kali 8 jam. Ya. Jadi jikalau hari ini mereka belum menyelesaikan kriya, boleh dilanjutkan hari besok. Namun hari besok merupakan hari terakhir dan mesti harus diselesaikan. Ini 2 hari ya Ya, waktunya. 2 hari. Ya. Terus support dari apa? Dari Sekolah. Hah? Dari sekolah. Sekolah ya? Iya. Ada berapa sekolah Pak? Kalau dari data yang sudah kami terima dari pihak panitia, itu untuk kriya itu ada sekitar lebih kurang 20 sekolah yang mengikuti siswanya dalam kriya ini. Ini programnya apakah dalam tiap tahun kah atau bagaimana nanti? Oh iya, untuk FLS 2N ini memang agenda setiap tahun yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari pusat dan kemudian diturunkan kepada Dinas Pendidikan. Dan kami dari kepala sekolah, kelompok kerja kepala sekolah mengangkat kegiatan ini untuk mencari bibit-bibit terbaik dari masing-masing sekolah yang akan mewakili Kota Payakumbuh menuju provinsi, mudah-mudahan ke nasional. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Dengan kemajuan teknologi digital gitu kan, karena responnya gitu kan, apa masih ada namanya semangatnya untuk berkarya secara kreativitas manual gitu kan. Nah, kebetulan dengan senimannya juga ada nih dengan Pak Herman Soces. Gimana Pak kira Pak untuk semangat anak-anak yang dia ada ikut festival di tingkat siswa Kota Payakumbuh Pak ya di tahun 2004 dulu. Bagaimana Pak? Melihat dari hasil kreativitas anak ya sangat menggembirakan, artinya dalam dunia seni terutama menggambar bagian anak di Kota Payakumbuh cukup berkembang. Tinggal lagi nanti pola-pola yang harus diajarkan ke anak, pembinaannya untuk ke depan, terus latihan yang banyak melihat itu
kita menuntut kreativitas dari anak tersebut. Ya. Kalau tambahnya dengan Bapak seniman John Hardy, bagaimana Pak? Ya, kalau saya lihat secara keseluruhan, teknis itu sangat penting dan banyak dari mereka yang menguasai dan bisa melakukannya sangat menarik. Kendalanya kalau Pak John Hardy lihat apa kira-kira dengan anak-anak SD ini? Ya, kita memberikan kebebasan sebebas-bebasnya dengan mereka. Ya, karena saat ini kan mereka kan lebih aktif dengan gadget lah gitu, digital, semua serba praktis gitu kan. Ya, itu tidak masalah. Tidak masalah apapun yang mereka melakukan itu keinginan mereka. Ya. Dan harapannya untuk anak-anak SD ini apa menurut? Ya, supaya mereka lebih menyadari sepenuhnya siapa mereka. Ya, gitu ya. Dengan apa? Dengan Bapak Jeffrey ya sebagai tim penilai. Nah, untuk hari ini gimana Pak semangat anak-anak dalam membuat karya seni rupa? Sejauh ini kita lihat ya, mereka punya bakat, punya kreativitas yang cukup bagus. Setidaknya kita bisa lihat dari apa yang telah mereka buat. Namun ada beberapa hal yang mungkin barangkali perlu diperbaiki. Pemahaman tentang tema, kemudian komposisi, pemakaian media atau alat-alat materi yang ada, itu yang perlu sebetulnya ada benahi. Selebihnya saya pikir sudah bagus dan mereka sangat kreatif. Dan harapannya untuk anak-anak SD ini bagaimana Pak? Harapan kita akan muncul pelukis-pelukis belia, pelukis-pelukis yang lebih kreatif dengan zamannya, sesuai dengan zamannya, kemudian menjadi barangkali akan menjadi daya tarik sendiri nanti bagi daerahnya. Semakin banyak seniman, semakin banyak orang berkunjung dan melihat. Ya. Karena bagaimanapun antara dunia kesenian dengan pariwisata itu sangat Berhubungan. sangat berhubungan. Saya pikir itu aja. Oke. Tetap semangat ya. Adik semua. Dia balik istirahat dulu. Ya, disuruh anak turun nak.